Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur boleh kita naikkan atas setiap kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah hari lepas hari kita terus menyanyikan kebaikan Tuhan, menyenandungkan kebaikan Tuhan, dan menunjukkan kebaikan Tuhan melalui sikap kehidupan kita. Nama Tuhan boleh terus dipermuliakan melalui setiap keberadaan kita dimanapun kita berada, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dimanapun Tuhan hadirkan, dan semuanya kembali hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah kita boleh menikmati memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Boleh kita mengawali dengan rasa syukur kita. Kita mengawali dengan begitu baiknya Tuhan di dalam hati kehidupan kita, dan kita ucapkan, Tuhan, aku bersyukur, Tuhan, aku berterima kasih untuk setiap kebaikan. Kami sadar dalam kehidupan kami bahwa tidak pernah sempurna, dan begitu banyak kesalahan demi kesalahan maupun pelanggaran yang mungkin kita lakukan. Biarlah kita boleh meminta maaf kepada Tuhan, menyatakan dengan kejujuran, maka ya dan amin yang akan mengampuni segala kesalahan kita. Mari kita naikkan pujian kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, dan biarlah manis Tuhan mendengarnya. Nyanyikan pujian kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
saya undang jemaat bangkit berdiri, katakan inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku Tuhan, hatiku bersuka karenamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah umum minggu pada saat ini dengan mengaku bahwa pertolongan yang datang pada kita ialah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Maka turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah sabda Tuhan sebagai pembimbing bagi kita dalam ibadah pada saat ini dari Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. 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 Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu Saudara baik Anda di rumah, katakan Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, ada sukacita. Amin. Mas pembimbing kita mengatakan bahwa segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia, dan Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan. Dan oleh sebab itu kita lebih dari pemenang. Ada sukacita. Amin. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya, dan biar kita boleh mengibarkan panji kemenangan kita, menang dari setiap segala permasalahan, menang dari setiap hal yang membuat kita sakit. Dan dalam Tuhan kita boleh disukakan lebih dari pemenang. Ayo Bapak Ibu yang ada di rumah, sama-sama naikkan dengan keluarganya. Dengan pujian kita lebih dari pemenang.
iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika apa? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita menyanyikan dari awal pujian kita bersama-sama, lebih dari pemenang. Dalam segala perkara Tuhan membuat kita menjadi pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Sukacita dalam Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari adik kita Saudari Sila. As the gods, the children, we must try to be like Him. Our lives are controlled by love. Oh, as Jesus Christ has loved us, gave His life for us. Oh, the blood of Jesus has set us free from the slavery of sin. That is why we don't do the evil things, for we belong to God, the children of the light. Here we all stand as children of the light, living in the light, no compromise with the world.
righteousness and truth. Since we are as the God's dear children, we must try to be like Him. Our lives are controlled by love, as Jesus Christ has loved us and gave His life for us. Oh, the blood of Jesus has set us free from the slavery of sin. That is why we don't do the evil things, for we belong to God, the children of the light. Here we all stand as children of the light, living in the light, no compromise with the world. Here we all stand as children of the light, living in the goodness, righteousness and truth. Living in the goodness, righteousness and truth. Makasih.
kasih untuk kesaksian pujian disampaikan oleh Saudara Sila dan perwakilan KOR Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari Bapak Ibu persiapkan persembahannya. Dan sebelumnya saya mengundang untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur untuk Tuhan yang telah memberikan kami begitu banyak kelimpahan. Dan pada saat ini kami ingin kembali memberikan apa yang dapat kami berikan. Biarlah dari waktu ke waktu Tuhan mengajarkan kepada kami, memampukan kami untuk kami terus memberikan yang terbaik. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan memberkati apa yang boleh kami berikan, dan juga Tuhan memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan untuk setiap pribadi yang dipercayakan untuk mengelola apa yang boleh kami berikan, ya Bapa. Bapa dalam surga, kami serahkan persembahan kami semuanya ke dalam tangan kasih Kristus saja. Haleluya. Amin. Di hadapan kemegahan, ku datang menyembahmu. Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku teringat kasih setia-Mu, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan masuk dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Abraham. Dan kalau kita boleh percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita di dalam setiap hal apapun, dan biarlah keberseraan kita tunjukkan dari sikap hidup kita yang menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana, dan rencana itu sungguh nyata dari firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap anak Tuhan yang menyampaikan. Kehidupan kami sedemikian rupa. Mari sama-sama dengan pujian kita dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada
itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita kenal pujian dari awal. Katakan dalam segala perkara, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, oh, ku tak akan menyerah. Sono kepada hambanya, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersyukur Tuhan bahwa kami boleh dikumpulkan di hadirat-Mu, sekalipun tidak semuanya hadir di ruangan ini, tapi kami berkumpul di udara Tuhan melalui streaming. Kami tahu Tuhan bahwa persekutuan tidak bisa dipisahkan oleh waktu, oleh tempat ataupun ruang Tuhan, tapi kami percaya bahwa dalam persekutuan kami pada pagi hari ini hadirat-Mu sungguh nyata menjamah setiap pribadi yang haus akan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan pada hari ini Engkau akan memberikan kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah baik dan untuk selama-lamanya baik Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam segala perkara yang terjadi pada hari-hari ini. Kami tahu bahwa rencana-Mu sungguh indah dan tidak pernah ada satupun yang gagal. Oleh karena itu Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima segala rencana-Mu Tuhan, dan biarlah kami boleh turut dalam rencana-Mu, dan kami tahu Tuhan pada waktunya kami akan menuai yang baik yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pribadi yang mengambil pelayanan pada hari ini, baik orang-orang yang mempersiapkan secara multimedia, pemain musik, singer, worship leader, bahkan hamba-Mu Pak Arianjo juga yang melayani sebagai gembala di sini Tuhan. Berkati satu persatu, urapi mereka, berkati
memberkati secara limpah dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan hamba-Mu yang menyampaikan sharing firman Tuhan. Biarlah Kau menyatakan isi hati-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satu pun Tuhan yang pesan yang terlewatkan pada hari ini, dan kami boleh menjadi suatu pribadi yang baru yang diubahkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak, menghancurkan segala kuasa kegelapan iblis dan roh-roh orang kuat di tempat ini, dan dimanapun jemaat kami berada, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur atas kuasa-Mu yang bekerja pada hari ini, dan biarlah Roh Kudus melawat kami secara dahsyat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk bagi para pekerja. Kalau terlalu lama berdiri cukup capek ya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita pada pagi hari ini? Saudara-saudara yang ada di rumah juga ada sukacita, meskipun kita tidak bisa bertatap muka pada pagi hari ini, tapi kita percaya bahwa tidak mengurangi kebahagiaan kita. Amin saudara. Topik yang diberikan pada hari ini adalah tentang mengucap syukur, bersyukur. Ayatnya diambil dari, saya buka kacamatanya kurang jelas, jadi Mazmur 118 ayat 1, kita baca bersama-sama, satu ayat saja. Sudah ketemu semuanya? Saya baca biar tidak terlalu lama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, Mazmur 118 ayat 1 berkata, "Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, because His mercy endureth forever." Jadi kata bersyukurlah itu disebut sebagai give thanks, mengucap terima kasih. Ya, saudara, ada satu ilustrasi yang pernah saya ceritakan beberapa waktu yang lalu. Kalau masih ada yang ingat, satu kali ada orang Aceh, ini orang Aceh dengan orang Medan sering berselisih paham, saudara. Satu kali orang Aceh naik angkot di kota Medan, terus kemudian naiklah preman Medan ke angkot tersebut. Nah, orang Aceh duduk kakinya itu ada di pintu keluar, biasa ya, angkot di samping ya, pintu keluar ya, kakinya gitu. Orang Medan ini, preman ini naik dan kakinya nginjek ya, nginjek gitu kan. Terus orang Aceh kan logatnya kayak orang Bali, dia berkata gini, satu kali gitu kan, dua kali. Terus orang Medan berkata gini, kalau tiga kali kau mau apa, katanya, empat kali, lima kali. Dia terus berhitung aja, jadi nggak, seolah-olah mestinya dia mau kasih peringatan, tapi ternyata lebih galak ini yang nginjek. Jadi ya sudah, hitung-hitungannya dilanjutkan saja sehingga tidak menjadi konflik. Nah saudara, kadang kita berpikir kalau dalam kondisi kita kalah berhadapan dengan orang atau berhadapan situasi, kita mengalah ya. Dan ini sering dikonotasikan sebagai kata bersyukur ya. Bersyukur, ya udahlah, bersyukur aja lah, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya, gaji kita nggak bisa naik, bahkan dipangkas sekarang ya. Ya udah, bersyukur aja gitu ya, nanti pasti ada waktunya, nanti Tuhan bisa pulihkan gitu. Jadi seolah-olah kesan bersyukur itu adalah menyerah kalah ya. Ya udahlah, daripada hati kita kesal, nanti akar kepahitan muncul gitu ya. Jadi seolah-olah nggak ada action ya, sesudah itu nggak ada action. Tapi satu perkara, waktu saya membaca ayat-ayat tentang bersyukur, dan ada ayat yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Nanti dibaca di rumah, dikatakan gini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lah, Allah menghendaki loh. Nah, terus kemudian pertanyaannya, kalau Allah menghendaki, seolah-olah Allah ini rindu pujian syukur kita ya. Kita maunya menerima aja, ya udahlah, nerimo aja gitu ya. Saudara, tahun 2017 waktu kami kembali dari Bangkok ya, dari Thailand, dalam bulan Juli, saya ingat sekali, waktu itu kami transit di Kuala Lumpur. Nah, kami sekeluarga gitu ya, ngurus transit bagasi. Nah, kami ketemu satu orang Indonesia ya. Dia panggil saya, Abraham sini gitu ya. Nah, saya pikir siapa? Oh, ternyata ini dulu
orang yang ngajak saya bisnis, ya. Orang yang ngajak saya bisnis waktu tahun 2002, 2002, ya, ngajak saya bisnis dan kemudian ngajak saya keluar dari perusahaan, ya, dari perusahaan saya bekerja. Pada saat itu karir saya lagi bagus-bagusnya, posisi saya udah selevel GM lah pada saat itu, ya. Nah, tapi mengajak keluar, ayo kita bikin bisnis dengan orang Singapura, ya. Tapi ternyata memang namanya memulai bisnis kan nggak bisa cepet, ya. Dalam 4 bulan dia ngelihat nggak terlalu banyak perkembangan, dia pikir dari perusahaan besar langsung dipindahkan ke perusahaan yang baru, semua akunnya akan berpindah. Perlu waktu, karena yang dilihat kan bukan sayanya, yang dilihat perusahaan di belakangnya, ya. Tapi anyway lah, tidak terjadi seperti yang diharapkan, sehingga bulan keempat setelah saya bekerja sama, dia katakan kita pecah kongsi aja deh, ya, nggak lanjut. Waktu itu pikiran saya, wah ini orang nggak sopan ini. Saya sudah keluar, saya punya keluarga, ya, baru punya anak kedua, ya, terus harus berhenti kongsi, dia nggak tanggung jawab gitu. Nah, saya penuh dengan perasaan kesal gitu. Tapi ya kemudian saya berpikir, ya udahlah, mau ngapain lagi? Meskipun saya balik lagi ke perusahaan yang lama bisa gitu, ya. Mereka berkali-kali hubungin saya, tapi saya berpikir ini kan udah cita-cita saya untuk menjadi berkat buat banyak orang. Akhirnya kita mau lanjutkan usaha sendiri dengan segala pergumulan, segala sesuatu, kesulitan, dan puji Tuhan sampai hari ini kita tetap survive dan memberkati banyak orang. Nah, waktu saya ketemu orang itu, saya berkata, untung diajak bisnis. Kalau dulu saya berpikir bahwa orang ini bikin saya celaka, tapi kemudian waktu saya rubah paradigmanya, kalau saya nggak diajak oleh dia, ya, untuk masuk dalam membuat bisnis, saya nggak akan berani. Mungkin itu cara Tuhan, ya, itu cara Tuhan untuk membuat saya keluar dan berbisnis gitu, ya. Nah, saya syukuri, ya, saya syukurin itu terjadi. Nah, dari situ saya berpikir waktu saya merenungkan kenapa kita harus bersyukur dan kenapa kok bersyukur itu dikehendaki Allah. Ternyata saudara, kata bersyukur ini di dalam bahasa Inggris adalah give thanks, ya, give thanks, berterima kasih. Kenapa kita berterima kasih? Kenapa coba? Karena sudah dikasih, ya. Kita diberikan sesuatu, kita mengucap syukur, terima kasih. Misalnya Pak Arianja datang, atau saya bermain ke rumahnya Pak Arianja kasih duren, kasih segala sesuatu yang haram gitu. Saya masa nggak berterima kasih sih? Udah udah disuguhi segala macam, pasti saya berterima kasih karena dikasih. Nah, berterima kasih ini berbicara tentang sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya kita berterima kasih. Dan ayat di dalam Mazmur 118, karena sebab ia baik, Tuhan baik bagi kita, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya tidak pernah akan berakhir. Tapi satu perkara yang saya ambil, kalau Tuhan sudah baik, dia mencukupkan apa yang kita butuhkan, so what gitu, dengan mengucap syukur gitu, ya. Nah, ternyata mengucap syukur kalau dalam bahasa kerennya itu positioning. Jadi mengucap syukur itu kita mencari posisi kita berada di mana. Misalnya contoh, saya sedang bekerja, suatu hari saya sedang menikmati karir sedang bagus-bagusnya, totonya saya dipecat, ya. Padahal saya udah punya rencana, saya mau sekolahkan anak di sini, saya nanti mau bahagiakan istri saya, beliin mesin cuci misalnya kayak gitu. Saya mau ngajak jalan-jalan kemana-mana, saya punya rencana ini dan itu, kemudian totonya dipecat. Bukan saja rencana tidak bisa jalan, tetapi berantakan hidupnya. Besok yang mau kasih makan siapa, ya kan? Nah, ini dia. Kalau kita kemudian berpikir, wah gimana sih katanya Tuhan baik, padahal saya udah bekerja dengan baik, terus kemudian kok dipecat, ya. Wah, bagaimana ini? Bagaimana masa depan saya gitu kan? Tapi satu perkara, waktu kita mengucap syukur, kita berdiam diri, ya, kemudian kita positioning, kita mengimani bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, kadang orang Kristen atau anak-anak Tuhan atau orang di dunia ini punya ekspektasi yang berkelebihan, sehingga ya nggak selalu berpikir apa yang dikasih selalu kurang aja. Padahal di Alkitab sederhana aja, kalau kita nanti buka di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8 dikatakan gini, sebab kita tidak membawa sesuatu apa di dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Ayat 8 dikatakan apa? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, itu standar hidup kita, ya. Kalau kita udah punya makanan, udah punya pakaian, mau rumah
rumahnya ngontrak kek, mau luasnya 3x4, yang penting belum 1x2 saudara ya. Kalau 1x2 di mana? Udah di makam, kita nggak bisa bersyukur ya. Ya 3x4 kayak besar, itu cuma kepercayaan Tuhan. Mau pakai mobil kek, mau pakai nggak pakai mobil, kata Ahok ya. Tadi malam saya dengarkan Instagram Ahok dengan Andi Noya, ada yang ikutan nggak? Luar biasa memberkati ya, dia luar biasa memberkati. Dia ceritakan tentang pengampunan, dia ceritakan tentang menerima keadaan. Dia katakan gini, kalau orang membenci saya ya, kalau sekalipun saya jelaskan di samping saya ada Tuhan ya, Tuhan diri di samping saya, tetap aja orang itu nggak bisa terima. Ya udah, saya terima aja, saya lihat sisi baiknya. Nah ini harus ditangkap, kita lihat sisi baiknya. Makanya Jokowi bilang berdamai dengan COVID-19, itu bersyukur saudara, berdamai dengan kehidupan kita. Waktu saya di PHK, saya berdamai, saya mau ampuni segala orang yang menyakiti hati saya, bukan karena mereka nggak sayang dengan saya, bukan karena mereka jahat dengan saya ya sehingga saya di PHK, tapi karena rencana Tuhan. Ayo kita sama-sama katakan rencana. Ya, dan Tuhan berkata, ya, Tuhan berkata, satu ayat yang tadi saya katakan di dalam doa, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Ayo kita ulang ayat ini. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Hari ini kalau saya berada dalam satu organisasi yang cukup besar, ya, FGB MFI, saya bukan mau menyombongkan, tapi hari ini saya bisa berdiri dengan para konglomerat. Saya pernah diajak ngomong, saya bertemu dengan para jenderal, saya bisa bertemu dengan yang kemarin datang ke sini Pak Desman Tarigan, ya, sebentar lagi akan jadi Kapolda, ini akan jadi bintang saudara. Itu bisa bergaul akrab dengan kita bisa main di rumahnya, ya. Kalau saya masih dulu nggak keluar, nggak akan nemukan seperti itu saudara, ya. Nah kalau kita berdamai, kemudian kita di PHK tadi ceritanya kembali lagi, ya. Nah kita mulai berpikir gimana caranya? Oh ternyata dulu mulai kita memetakan keberadaan kita, ya. Istilahnya kalau dalam orang manajemen sekarang apa, pernah dengar namanya SWOT analysis, ya kan? Apa itu SWOT analysis? Ya, strength, weakness, opportunity, threat. Ya kita data, kekuatan kita apa sih? Ya, oh kita masih kuat kerja nggak? Ya, katanya dengar dulu Pak Harto dulu tuh pernah satu kali dia mau berhenti jadi presiden saudara, ya. Pak Harto dulu pernah jadi presiden, tapi gara-gara Bu Tin bisikan ke dia, lah Pak kamu gimana sih mau jadi presiden, katanya gitu, berhenti jadi presiden, ya, mau jadi security aja ketuaan Bapak, komputer nggak bisa katanya. Oh iya ya nggak bisa, ya sudahlah, makanya dia jadi presiden lagi. Terus kemudian dia kan rekayasa ceritanya kayak gitu, ya. Kalau mau jadi presiden syaratnya berpengalaman jadi presiden minimal 5 tahun, ya nggak ada, ya terus menerus dia jadi presiden gitu kan saudara, ya. Nah seperti itu kita melihat kekuatan kita apa, ya, masih kuat untuk bekerja nggak di bidang apa. Jangan-jangan ternyata selama ini kerjanya kita di tempat yang salah saudara, ya. Nah misalnya keahlian kita dokter, tapi kerjanya di kesehatan, tapi kerjanya di teknik, dan sebaliknya, ya. Terus kita punya lihat kelemahan kita apa, ya. Wah saya susah bangun pagi, wah namanya bangsawan, ya. Kalau susah bangun pagi gitu, bangsane tangi awan katanya begitu kata teman saya, bangsawan, ya. Ya nggak salah juga, mungkin cara hidup ini terbalik, mungkin kerjanya malam, para seniman seperti itu, apa salah? Nggak juga, ya. Itu menjadi kelemahan kita sekarang bagi orang lain, tapi bisa juga bisa menjadi kekuatan kita, ya kan? Kita bisa kerja malam, ya kan? Ya orang lain pada tidur, kita bisa jaga malam, bisa melakukan banyak kerjaan seperti itu, ya. Terus tantangan yang kita hadapi, ya. Terus peluang yang kita hadapi apa? Nah kita coba data. Nah ternyata saudara, hari-hari ini banyak orang menemukan passion mereka, ya. Entah yang tadinya karyawan kemudian menjadi pengusaha, ya. Entah yang tadinya dia bekerja full timer, ternyata sekarang dia cukup menjadi tenaga ahli part timer, ya, kerja di beberapa perusahaan dengan memberikan konsultasi sedikit waktu nggak terlalu banyak, income-nya jauh lebih besar daripada waktu dia bekerja, ya. Nah kita harus mensikapi secara positif apa yang terjadi dalam kehidupan kita dengan bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan sudah memberikan keadaan kita apa adanya sekarang, ya.
Ya, kenapa kita nggak bisa bersyukur? Sebenarnya standar dari kehidupan kita adalah cukup makan dan berpakaian, saudara. Kita tidak telanjang jalan-jalan, kita masih bisa makan, ya. Kadang bisa 3 kali sehari, kadang kurang, tapi yang penting kita bisa makan, ya. Nah, mulailah dari saat itu, apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita, kita mulai bertindak. Jadi bersyukur nggak cuma pasif aja, ya puji Tuhan lah, nanti kita tunggu deh suatu saat Tuhan akan melakukan sesuatu. Enggak seperti itu. Bersyukur kita menerima keadaannya, istilahnya Jokowi, berdamai dengan keadaan kita. Waktu COVID-19 datang, itu rencana Tuhan nggak? Rencana Tuhan, saudara. Kalau kita ngelihat sisi pahitnya, ya kita pasti akan mencoba menghardik, ya. Wah, kita usir di dalam nama Tuhan Yesus, pergilah kau, gitu kan. Nah, ternyata makin menggila sampai sekarang, ya kan. Ya, saya nggak mau nyindir orang, nggak. Tapi maksud saya, kita terima aja, kita berdoa. Kalau memang itu rencana Tuhan, terima. Kalau kita lihat sisi positifnya, berapa hari yang lalu waktu terjadi COVID-19, kami kesempatan pergi ke Jakarta, saudara. Jakarta tuh bersih, kita bisa melihat gunung. Wah, ternyata positifnya ini Tuhan sedang izinkan. Dulu kan kita mengeluh, ya, berkali-kali topik khotbah banyak sekali tentang dunia yang semakin hancur, ya, polusi di mana-mana. Ternyata dengan virus yang kecil nggak kelihatan, saudara, dunia bisa berhenti, dibersihkan. Itu cara Tuhan, itu kita lihat positifnya, ya kan. Terus terjadi kejadian new normal, bisnis bisa berubah, ya, pekerjaan bisa berubah, banyak hal yang bisa berubah. Nah, kita ngelihat peluang, kita lihat positifnya aja. Jangan terus-menerus bertahun-tahun kita melakukan hal yang sama. Ini ada sesuatu peluang yang baru, ya. Saya lihat ada klien saya, dia cuma pakai ruangan kecil, cuma berapa ya? 3x4, 12 meter, saudara. Dia bikin yang namanya cloud kitchen. Jualannya sederhana sekali, dengan modal cuma 6.000 perak, dia jual 20.000. Sampai bank Jepang itu mau danai, per hari bisa omset 8 juta rupiah, ya. Nanti saudara kalau mau pakai tempatnya dipakai untuk cloud kitchen, kasih tahu ke saya, nanti saya coba daftarkan. Yang penting kita bisa kerjasama, gitu ya. Nah, banyak hal peluang-peluang baru yang bisa dimunculkan kalau kita sudah bisa memetakan masalah kita, ya. Jadi bersyukur bukan berhenti kemudian pasrah aja, udahlah terserah suka-sukamu Tuhan lah, sampai nyanyi suka-sukamu Tuhan. Tapi kita nggak bertindak apa-apa, tapi kita memetakan dulu, ya. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan kasih kesempatan. Saya kemarin nonton film tentang teroris, gitu ya, tentang pasukan khusus Inggris. Itu mereka disebar kemana, kalau dikirim nggak dikasih senjata, saudara. Jadi nggak ada senjata, perlengkapan segala macam, diterjunkan di Korea Utara, gitu, untuk melakukan sabotase, untuk mengambil segala sesuatu yang berbahaya bagi dunia. Itu dikirim begitu aja, kadang disiksa segala macam, dia makan apa adanya. Tapi waktu bosnya berkata, ayo, dari Inggris bilang, bergerak sekarang, cari kemungkinan untuk cari senjata segala macam. Nah, apapun yang ditemukan mereka akan bersyukur, katanya. Thanks God, dapat senjata kuno, dapat peralatan dari Perang Dunia Kedua, itu bisa dipakai, gitu ya. Nah, kita juga harus seperti itu, kita punya Tuhan yang hebat, saudara, ya. Nah, jadi sekali lagi katakan, bersyukur itu bukan satu kepasrahan, tapi bersyukur adalah positioning, untuk menentukan kembali di mana kita harus bergerak, ya. Nah, yang berikutnya, bersyukur itu adalah, seperti yang tadi saya katakan, kita ingat waktu Jokowi memerintah di Indonesia, dia katakan kita bersyukur sebagai bangsa yang besar. Habis itu dia petakan segala persoalannya, permasalahan yang ada, peluang yang bisa didapat. Sekarang hari ini dikatakan bahwa Indonesia adalah negara kedua yang bisa survive melalui COVID-19. Ya, pertama Cina, Amerika aja kalah dengan Indonesia karena kita punya kemampuan yang besar. Tapi kita nggak menyadari, bertahun-tahun kita hidup dengan susah. Beda dengan Singapura yang nggak punya sumber daya, lebih maju dari kita. Nah, hari ini kita dengan sumber daya ini kita bangkit, ya. Kita mau pakai itu semua untuk memajukan bangsa ini. Nah, itu yang terjadi dengan Joe. Nah, yang berikutnya, bersyukur adalah satu keputusan. Bukan kita rasa dulu karena kita diberi, kita menerima sesuatu yang baik baru kita bersyukur, puji Tuhan. Tapi bersyukur adalah satu tindakan iman. Amin, saudara. Ya, Habakuk 3 ayat 17 dan 18 dikatakan gini, yang 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga,
ya. Kan kambing domba tidak ada di kandang dan sebagainya. Ayat 18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Di dalam bahasa Inggris katakan give thanks, praise unto the Lord for he is good, his mercy endureth forever. Ya, dikatakan bahwa dia akan memuji Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setianya tidak habis-habisnya. Saudara, waktu kita ngelihat tentang film Holocaust, ya, Holocaust tahu ya, yang pemusnahan bangsa Israel. Bangsa Israel dikatakan bangsa pilihan enggak? Tapi dianiaya, ya itu katanya ada bilang karena karma menyalibkan Tuhan Yesus, ya. Tapi apapun saya yakin bahwa itu cara Tuhan untuk membentuk bangsa ini gitu ya. Ya, meskipun saya juga nggak terlalu suka dengan bangsa Israel gitu ya. Tapi saya melihat ini adalah contoh tentang orang yang di dalam kesulitan dan mengambil keputusan untuk bersukacita, memuji Tuhan, ya. Ini kalau kita ngelihat berabad-abad mereka menjadi bangsa diaspora, pindah ke sana, pindah ke sini, nggak punya tempat yang tetap, ya. Bahkan kemarin saya lihat ada satu film di HBO The Plot Against US American, itu dikatakan waktu perang dunia kedua rasa rasisme yang tinggi itu muncul di Amerika. Bangsa Yahudi ini menjadi bangsa yang nomor 2, bukan seperti orang-orang putih. Mereka tetap ada seperti, dan bangsa Yahudi itu seperti bangsa negro, mereka disisihkan. Bahkan dikatakan bahwa mereka ini nggak masalah dihancurkan, dimusnahkan, nggak masalah. Saya lihat tekanan mereka di mana-mana dihina gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat waktu mereka berdoa untuk makan, waktu mereka menyanyikan pujian, mereka berterima kasih kepada Tuhan. Perlu waktu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun mereka berterima kasih pada Tuhan. Sehingga waktu Holocaust pun terjadi seperti itu juga. Kemarin Ahok juga cerita, kalau nggak salah di tahun 1944 ada dalam satu konsentrasi, kamp konsentrasi, ada berita bahwa tentara sekutu akan membebaskan mereka. Kalian pasti bisa Natalan di rumah menjelang hari Natal. Pokoknya berapa hari lagi sekutu akan membebaskan. Nah, semua orang semangat sukacita, tapi menjelang malam Natal tidak ada satupun tentara sekutu yang datang, ya. Terus kemudian dapat info ada halangan karena badai dan segala macam. Beberapa hari lagi, katanya cuma seminggu lagi sekutu akan datang. Nah, di antara orang-orang tersebut ada orang-orang yang tetap menjaga semangat, berpengharapan bahwa akan terjadi kebebasan. Mereka tetap merencanakan. Tetapi ada orang berkata, kayaknya sekutu nggak mungkin lah, Jerman terlalu kuat. Karena memang pada saat itu seperti itu, Jerman tuh modern lah dalam segala hal, ya. Nggak akan mungkin lah sekutu bisa membebaskan kita, ya. Dan ternyata yang terjadi apa, saudara? Yang mempunyai pengharapan, mereka bisa bertahan sampai sekutu membebaskan. Cuma hitungan seminggu doang. Tapi di antara yang tidak berpengharapan, ada yang bunuh diri, ada yang kemudian sakit, kan nggak bangun-bangun lagi, ada yang memberontak dan sebagainya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, cuma sekitar seminggu, ya. Orang yang tidak punya pengharapan mengalami kekalahan dalam kehidupannya, ya, mengalami putus asa. Nah, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sedikit lagi Tuhan akan menolong dalam kehidupan kita. Hari-hari ini mungkin kita mengalami kesulitan yang luar biasa, tapi kita menaikkan ucapan syukur, kita memutuskan, sekalipun utang banyak, ya, tekanan di mana-mana, ya, tagihan udah mendesak, kontrakan nggak tahu belum dibayar, mungkin berapa hari harus diusir. Kita mau katakan satu perkara, kita mengucap syukur pada Tuhan, ya, dan kita berdoa. Nah, pada saat itulah saya percaya Tuhan akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Kita bisa berpikir, Tuhan akan memberikan hikmat, jalan keluar. Ada kesulitan bisnis, kita pun juga seperti itu. Hari ini kita orang nggak tahu mau lakukan apa, ini salah, itu salah, membuang uang nggak bisa balik lagi, uangnya hilang. Ya, berapa hari yang lalu kami ada tagihan macet, waktu kita tagih, wah ribut banget. Wah, Bapak, saya perkarakan di pengadilan ya nanti, ya, katanya gitu kan, mau nagih ini perkarakan pengadilan. Ternyata udah cerai, istrinya udah bikin apa, suaminya bikin apa. Yang tadinya punya usaha datengin artis Korea, sekarang yang suaminya jualan pangkalan aqua, istrinya jualan kue lewat internet. Begitu dahsyatnya nih bencana ekonomi yang terjadi gitu ya. Ya, tapi kalau saya percaya bahwa Tuhan tetap akan pelihara kita. Kita
bersyukur, dan kita meminta hikmat Tuhan untuk melampaui segala sesuatu. Saya percaya waktu kita bersyukur, menaikkan ucapan syukur, ya, kita akan diberikan ketenangan dalam hati kita, ya. Syukurlah kita masih punya rumah, kita masih punya teman-teman yang baik yang bisa menolong kita, ya. Hari ini kita bisa makan aja masih pakai pakaian, puji Tuhan kok, itu udah standar minimal, ya. Kita puji Tuhan aja, ya. Dan saat itu Tuhan akan memberikan hikmah. Oh ya, ternyata saya punya kemampuan ini. Oh, ternyata saya punya jaringan ini. Oh, saya ternyata punya hal-hal yang ternyata saya tidak pernah sadari itu menjadi kekuatan saya, ya. Dengan itulah kita mulai berpijak dan lakukan sesuatu, ya. Mulai berjejaring dengan banyak-banyak orang, ya, untuk untuk mengembangkan apa yang kita mau miliki, ya, untuk dapat kita pakai untuk mengalahkan mengatasi kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara, mungkin firman Tuhan tidak bisa panjang-panjang. Saya sebenarnya mau cerita banyak sekali, saudara, tapi saya lihat waktunya tidak panjang, cuma setengah jam saja diberikan. Nanti kalau ada yang mau sharing lebih jauh lagi, saya sediakan waktu, baik datang ke rumah saya untuk berbicara. Banyak sekali cerita yang bisa kita lakukan, saya bisa sharingkan. Banyak sekali saya lihat orang-orang yang tadinya terpuruk, waktu mereka bersyukur di dalam Tuhan, mereka menemukan jalannya untuk bangkit kembali. Saudara, sebelum saya tutup, saya nanti mau akan berdoa bagi saudara yang mungkin hari-hari ini mengalami kesulitan di dalam hidup saudara. Saudara mungkin ada yang dipecat, saudara akan banyak mengalami kesulitan baik di dalam bisnis. Saya percaya waktu saya berdoa nggak otomatis mungkin saat itu Tuhan memberikan jawaban, tapi saya percaya minimal Tuhan akan berikan damai sejahtera dalam hati kita, ya, untuk dapat kita berpikir dan Tuhan memberikan hikmat untuk memberikan jalan keluar. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Mari saudara yang mengalami pergumulan pada hari ini, saudara taruh tangan kanan saudara di dada, dan saya akan berdoa pada hari ini, apapun menjadi persoalan hidup saudara, mari datang kepada Tuhan. Tuhan yang begitu dahsyat akan menjawab segala persoalan saudara. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, tiada kekuatan lain yang kami dapat andalkan selain Engkau Tuhan. Mungkin keuangan kami ada batasnya, mungkin teman-teman yang sering kami andalkan juga ada batasnya Tuhan. Segala sesuatu, pekerjaan, kekayaan kami, apapun yang kami miliki ada batasnya. Dan hari-hari ini dunia sungguh digoncangkan oleh banyak perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kemampuan kami, kemampuan manusia. Tapi kami memandang Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah yang begitu besar, yang sanggup mengatasi segala persoalan kehidupan kami, bahkan kehidupan di dunia ini. Mari Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kalau hari ini Tuhan, kami menaruh tangan kami di dada kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang menaruh tangan kanan di dadanya Tuhan, mengalami pergumulan baik di dalam pekerjaan, di dalam usahanya, di dalam rumah tangga mereka, dalam kesehatan mereka Tuhan. Hari ini mari Tuhan melawat mereka dengan kuasa-Mu yang Roh Kudus-Mu tuh, yang menghiburkan hati mereka, yang meneduhkan hati mereka, memberikan damai sejahtera, sehingga saat ini mereka boleh berdoa dan berbicara pada Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, waktu kami boleh berhubungan dengan Engkau, Engkau akan memberikan damai sejahtera dalam hati kami. Engkau akan memberikan hikmat, Engkau akan memberikan jalan keluar, Engkau akan memberikan jawaban atas segala pergumulan kehidupan kami, untuk kami menjadi keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat mereka yang kehilangan pekerjaan pada hari ini Tuhan. Mari berikanlah pekerjaan yang terbaik Tuhan. Orang-orang yang mengalami dampak dalam bisnis mereka, mari kami berdoa Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan pertemukan dengan para klien-klien yang baru, Tuhan berikan kesempatan peluang-peluang usaha yang baru yang mereka boleh raih dengan kemampuan mereka, dengan segala keberadaan mereka, dan boleh meraih hasil yang jauh lebih besar dari sebelum kejadian kesulitan ini terjadi. Teman-teman yang mengalami pergumulan di dalam kesehatan, Tuhan berkati Tuhan. Teman-teman yang mengalami pergumulan di dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, jamah kehidupan mereka, berikan kesembuhan yang sempurna, berikan kemampuan Tuhan, kekuatan bagi mereka, keuangan yang cukup untuk dapat menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Demikian juga untuk teman-teman yang mengalami pergumulan ekonomi, yang harus menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak hari-hari ini, Tuhan cukupkan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan salurkan yang terbaik bagi kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menyelesaikan kewajiban mereka Tuhan.
Demikian juga teman-teman yang mengalami pergumulan dalam hubungan suami istri, keluarga, anak dan orang tua. Mari Tuhan berkati kehidupan mereka, berikan damai sejahtera dan damai-Mu dalam keluarga mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat bencana COVID-19. Kami bersyukur untuk pemerintahan kami yang begitu tanggap Tuhan, sekalipun begitu banyak celaan Tuhan, sekalipun banyak kekurangan, tapi kami bersyukur bahwa dengan segala keterbatasan mereka, mereka mencoba memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami berdoa juga untuk relaksasi ekonomi Tuhan, paket-paket yang akan dikucurkan Tuhan melalui perbankan, melalui proyek-proyek pemerintah Tuhan. Mari biarlah tersedia lapangan pekerjaan yang cukup banyak, biarlah itu terkawal dengan baik. Anak-anak-Mu yang bekerja di BUMN, kami teringat akan Pak Ahok Tuhan, juga anak-anak-Mu yang lain juga Tuhan berkati agar mereka boleh bekerja secara luar biasa bagi bangsa ini, untuk memberikan kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kami boleh melampaui COVID-19 ini penuh dengan sukacita, sebab kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami. Kami berdoa juga buat orang-orang yang mengalami COVID-19 Tuhan, mungkin ada sanak saudara kami Tuhan yang terpapar Tuhan, yang menderita Tuhan, pada hari ini berikan kesembuhan yang sempurna Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh terjadi kesembuhan yang luar biasa, untuk proses juga menemukan obat-obatan serum ataupun antivirus bagi obat ini Tuhan berkati agar boleh segera terlaksana Tuhan, sehingga terjadi kesembuhan yang sempurna Tuhan bagi bangsa ini. Kami berdoa juga buat pemulihan bagi bangsa ekonomi, pemulihan ekonomi Tuhan bagi bangsa ini, bila itu boleh terjadi dengan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga banyak orang boleh ditolong Tuhan, dan negara ini boleh dipulihkan dan bahkan menjadi berkat bagi bangsa yang lain Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja-gereja dimanapun berada, umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun berada, biarlah melalui badai ini mereka semakin mendekatkan hati mereka pada Engkau dan meraih apa yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah mereka mengandalkan, tidak mengandalkan hikmat manusia, tapi mereka mengandalkan kebenaran-Mu saja Tuhan, sehingga mereka boleh kembali Tuhan mencintai firman yang murni Tuhan, bukan karena tafsiran manusia Tuhan, bukan karena penyesatan ataupun aliran-aliran tertentu, tapi kembali lagi kepada firman-Mu yang murni Tuhan. Mereka supaya boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi dan mengerti apa yang menjadi rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga Pak Pahan yang mengalami duka cita dengan kepergian saudara tercintanya Tuhan. Mari beri penghiburan Tuhan, berikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang ditinggalkan oleh orang tua mereka Tuhan, dan apa yang menjadi kebutuhan di dalam proses pemakaman ini boleh berjalan dengan baik. Saudara Tuhan, juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan ini Tuhan. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi kami berdoa Tuhan, bila Engkau menjamah kehidupannya, apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Tuhan berkati pekerjaan, usaha mereka, pendidikan mereka, kehidupan mereka Tuhan berkati. Dan bila melalui tahun-tahun ini sukacita-Mu semakin melimpah Tuhan di dalam kehidupan mereka, karena mereka melihat penambahan 1 tahun kembali di dalam kehidupan mereka untuk meraih yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami, berkati Pak Haryaja dengan ibu, dengan anak-anaknya, dengan segala kehidupan mereka, pergumulan mereka Tuhan. Berkati Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, berkati Tuhan. Berkati juga untuk Mbak Ruth, juga para pekerja, Mas Wahyu di tempat ini, dan semua pekerja, Pak Daud juga bekerja di tempat ini, para majelis, semua yang berjeri lelah Tuhan untuk membuat pelayanan di gereja ini tetap berjalan. Mari Tuhan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami sungguh bersyukur bahwa Engkau memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa, dan sebentar kami akan berdoa melalui doa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan. Syukur
setiap satuan rendah hidup kita dengan berkat-berkat yang terbaik. Terima kasih Pak Abram dan saudara. Sebagaimana biasa, ada beberapa ini momentum yang baik bagi kita untuk berdoa secara khusus untuk yang berulang tahun ya. Saya ucapkan ada namanya di sini ya. Mari kita bangkit berdiri sekaligus menutup ibadah kita pada saat ini. Kita juga berdoa untuk yang berulang tahun pada saat ini dan juga yang berulang tahun pernikahan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Chandro Siregar, Saudara Bapak Partogi Yunanta Haryanja, berdoa untuk Bapak Wahyu Adityas, berdoa untuk Ibu Rahel Huta Barat, Ibu Marta Pakpahan, Saudara David Nathanael Ritonga, Ibu Irma Yanti, anak Naulina Purba, Saudara Mandri Nainggolan, berdoa juga untuk Ibu Yunita Huta Barat, Ibu Yuni Kristina Maniar. Kami berdoa untuk Bapak Limhot Purba, anak Sena Felicia Sibarani, anak Lamtaruli Sitompul, Bapak Rizky Simamora, Bapak Menata Pandapotan Pangaribuan, Bapak Yosep T. Bakas. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada bulan ini. Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu nyata dan bahkan semakin dinyatakan dalam diri mereka di hari ulang tahun mereka ini. Mereka melihat betapa Tuhan hidup dalam segenap pergumulan mereka, sehingga mereka semakin bersyukur, berterima kasih pada Engkau, semakin memuliakan nama Tuhan dalam hidup mereka. Berkati orang-orang yang ada di sekitar mereka, suami mereka, istri mereka, anak mereka, orang tua mereka, menjadi orang-orang yang tepat untuk membangunkan akan keimanan mereka. Demikian juga untuk membangunkan semangat kehidupan secara jasmani juga. Terpujilah nama-Mu tengah-tengah keluarga yang berulang tahun pada hari bulan-bulan ini Tuhan. Biarlah mereka semakin meninggikan Engkau, semakin menjadi saksi bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian kami berdoa untuk dua keluarga, yaitu keluarga Markus Ritonga dan bahkan juga keluarga Hengki Hermawan yang berulang tahun pernikahan mereka pada bulan Juni ini. Bapa di sorga, semakin nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, bahwa Engkau menjadi juru mudi bagi keluarga mereka, sehingga keluarga mereka tetap berada dalam keadaan aman dengan segala berkat-berkat terbaik Tuhan limpahkan kepada dua keluarga ini, serta anak-anak mereka, bahkan orang-orang lingkungan mereka, bahkan juga pekerjaan mereka. Semakin nyata Tuhan bahwa Engkau hidup di tengah-tengah keluarga besar ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Sebelumnya mari kita ucapkan bersama-sama komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Selanjutnya mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Akhirnya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang dengan damai sejahtera. Demikian juga jemaat yang di rumah, mari kita melanjutkan segala aktivitas kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.